Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Ya Tuhan, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. mari kita belajar pujiannya. Katakan, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhan saja yang pegang kuasa. Yes. Mataku tak melihat. Saya jemput kita bangkit berdiri, katakan, walaupun itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Masalah masih ada, tapi kami mempunyai Tuhan yang sungguh ada bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa haleluya. Percaya terindah, imanku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Ketika kami setelah percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami menjaga iman kami memelihara dan mengembangkan iman kami dari setiap aspek kehidupan kami. Sehingga orang melihat bahwa Yesus ada di dalam kami. Yesus hidup di dalam kami. Yesus hidup dalam pekerjaan kami. Yesus hidup dalam rumah tangga kami. Yesus hidup dalam pribadi kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari bicara Tuhan melalui firman-Mu supaya kami mengenal tentang pekerjaan dan pelayanan kami. Roh Kudus bantu kami mengerti dan mentaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu depan Anda semua merayakan Imlek. Khususnya keturunan Chinese. Selamat saya ucapkan merayakan dan menikmati hari raya itu. Pada ibadah yang kedua nanti saya menyinggung soal sedikit tentang budaya Imlek. Ibadah kedua, tapi ibadah yang pertama ini saya menyinggung soal pekerjaan umum dan pekerjaan rohani. Ada sebuah ungkapan, entah itu dinyatakan secara resmi atau tidak. Orang suka berkata, ini pekerjaan rohani loh. Ini pekerjaan Tuhan loh. Nah itu pekerjaan dunia itu. Menurut saudara mana lebih berkenan kepada Tuhan? Pekerjaan rohani atau pekerjaan dunia? Pernahkah saudara menemukan di Alkitab ada tulisan ini pekerjaan rohani, ini pekerjaan duniawi gitu? Pernah gak baca? Enggak. Ada kesan dari jemaat Tuhan yang tidak menggumuli hal ini, menganggap bahwa pekerjaan rohani, pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja itu jauh lebih penting daripada pekerjaan di luar. Jauh lebih penting dari bisnis. Karena hal itu ada sebagian orang yang enggak penting, yang penting pekerjaan Tuhan dulu. Kita nomor satukan Tuhan. Sehingga ada banyak pekerjaan-pekerjaan dunia yang terabaikan karena pelayanan kita. Kalau saudara punya anak gadis, ini mah tanya aja ya. Belum menikah, belum punya pacar. Ada dua pemuda, yang satu calon hamba Tuhan, yang satu pengusaha kecil. Ya nanti akan jadi besar usahanya. Anda akan jadikan dia mantu yang mana? Hamba Tuhan atau pengusaha? Hah? Nah pengusaha hamba Tuhan ada di depan ini. Pengusaha hamba Tuhan. Kalau saya cuma hamba Tuhan. Anda nikahkan yang mana? Pengusaha atau hamba Tuhan? Pinter. Kenapa pengusaha? Jennya banyak. Tapi sebagian orang mengatakan, oh yang penting pendeta, hamba Tuhan. Ya itu dicintai Tuhan. Itu pandangan yang salah itu. Mitos yang tak berdasar. Ada ungkapan-ungkapan dari orang Malaysia. Salah satunya Mahathir. Lee Kuan Yew. Maaf ya. Bangsa kita ini sebagian mabuk agama. Karena mabuk agama yang dipikirkan adalah hal-hal rohani doang. Yang dibicarakan sorga. Gimana jadi umat di sorga, bagaimana masuk sorga, bagaimana dosa diampuni, segala macam. Yang hal-halnya rohani. Tapi hal duniawi itu gak dipikirkan. Sampai-sampai suka ditolak, najis. Jangan pakai barang duniawi. Pernah kan ada sebuah peragaan di sosial media. Seorang beragama religius banget gitu, pakaian juga religius. Naik taksi, dia bilang, supir taksi, jangan nyanyikan lagu-lagu dunia. Kebetulan ditayangkan oleh supir taksi lagu-lagu dunia lah. Seperti Sepanjang Jalan Kenangan gitu ya. Indah gak itu? Semut-semut merah gitu. Itu lagu-lagu duniawi. Lagu dangdut lagi. Matikan. Terus kemudian nyalain TV ya. Itu duniawi. Matikan. Oke. Kalau gitu AC juga matikan ya. Karena AC duniawi kan yang ciptakan orang dunia. Matiin AC gitu. Seringkali orang-orang seperti itu pergi ke tanah suci
Tapi pakai pesawat yang dibuat oleh orang-orang duniawi. Turun ya dari pesawat naik parasut gitu ya. Sampai ke tanah suci gitu. Kan agak aneh toh. Jadi maaf ya, kelompok-kelompok orang yang hanya memikirkan sebelah saja. Itu biasanya negaranya gak maju. Kehidupan keluarganya gak maju. Maaf ya, maaf. Tadi sempat bicara dengan Bapak dan anak tadi dari Jerman. Saya bilang anak-anak saya juga kuliah di Untar. Yang satu dokter lalu ambil spesialis kecantikan. Satu kuliah hukum sekarang jadi notaris. Dari 4 putri saya enggak satu pun yang mau jadi pendeta. Oh, bapaknya orang rohani ya. Pasalnya kurang rohani gitu ya, enggak didik anak jadi pendeta. Ya enggak lah. Anak saya enggak terpanggil jadi pendeta, ya sudah nanti gerejanya kasih orang. Kasih pekerja yang setia, pekerja yang baik, yang memenuhi standar. Teruskan pengembalaan kalau saya dipanggil Tuhan. Tidak ada masalah. Lalu kalau jadi notaris, jadi dokter, jadi pengusaha, tidak dicintai Tuhan gitu. Salah Bapak Ibu. Salah. Jadi anak gembala pun kalau nggak jadi gembala, ya nggak apa-apa dong panggilannya bukan jadi gembala. Jangan dipaksakan. Setuju nggak? Oh, ngangguknya sedikit. Mulai mikir nih. Ini Pak Samuel khotbahnya gak beda nih, nggak biasa ya. Mestinya kan anak gembala jadi gembala gitu. Nggak ada keharusan. Perjanjian lama iya anak imam jadi imam. Kecenderungan begitu. Di perjanjian baru nggak begitu Bapak Ibu. Baik lanjut. Jadi ada ibu-ibu tertentu. Waduh kalau udah bilang pekerjaan Tuhan di nomor 1 indah. Senin ke gereja, Selasa ke gereja. Senin ikut doa, Selasa ikut kur, Rabu ikut besuk, Jumat doa malam. Kamis apalagi ngajar sekolah minggu, begitu ya. Dan seterusnya. Sampai jarang pulang. Suaminya pulang nasinya belum dimasak. Dimasak masih setengah jadi. Kadang beras, kadang nasi gitu. Gak keras dikit dimakannya. Anak-anak belum dimandikan. Jadi gak keurus pekerjaan di rumah karena pekerjaan di gereja. Kalau saya jadi gembala saya suruh pulang. Suami menunggu di rumah, anak-anak belum diurus. Begitu ya. Halo. Makanya dikatakan oleh Lee Kuan Yew, oleh Mahathir dia bilang, mengapa bangsa yang seperti itu yang mabok agama negara gak maju? Karena gak pernah memikirkan hal-hal dunia. Gak penting buat dia kemajuan dunia. Rata-rata peraih Nobel itu adalah orang Kristen. Bukan agama lain. Karena orang Kristen juga memikirkan pekerjaan dunia. Alkitab yang mengajarkan itu, nah ini yang saya akan jabarkan para saudara. Jangan sampai kita salah konsep. Lihat dalam Kolose sebagai dasar pertama. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat. Kalau bahasa lain, apapun pekerjaanmu kecuali dosa ya. Jangan berbuat dosa. Apapun pekerjaan yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti engkau berbuat bagi Tuhan. Seperti engkau bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan pada manusia. Sekalipun engkau bekerja pada majikan yang tidak Kristen. Majikanmu gak Kristen, malah ateis. Dia bilang gak ada Tuhan-Tuhan. Di kantornya gak ada ruang doa. Musola gak ada, gereja gak ada. Minggu kadang-kadang disuruh lembur juga kadang-kadang begitu. Bekerjalah seperti engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Walaupun majikanmu itu tidak seiman dengan dirimu. Sampai di sini setuju gak? Oke. Jadi lihat dari ayat ini gak ada pembedaan nih. Apapun juga yang kamu kerjakan berarti semua pekerjaan kecuali dosa. Tanggung jawab bersama Tuhan. Segenap hati kita kerjakan. Anda jadi cleaner, pengurus toilet, ya, atau jadi singer, jadi apa saja begitu dikerjakan. Aku bertanggung jawab sama Tuhan nih, ini pekerjaan dari Tuhan, ini anugerah Tuhan nih. Aku harus jujur bekerja keras, aku akan memberikan tanggung jawab kepada Tuhan nih. Walaupun ada majikan kita. Kurang lebih begitu firman Tuhan. Tolong dibantu. Ada sebuah pergumulan, saya ceritakan sambil menunggu ini. Seorang saya ganti namanya Yohanes. Dia ini kerjanya
sebagai seorang ini marketing nggak dapat gaji bulanan, dapatnya komisi. Kalau kerja komisi ya kerja sekuat tenaga ya, sebisa-bisanya karena gaji kita besarnya pendapatan tergantung dari hasil pekerjaan kita. Kalau gaji kan kita kerja nggak kerja ya dapat gaji terus kan tiap bulan, itu perbedaannya. Jadi Yohanes ini, ini rasanya salah ini. Ini pergumulannya. Satu kali Yohanes di gereja tiap minggu dia masih ibadah. Walaupun kerja dengan sungguh hati, hari minggu dia tetap. Karena dia sudah berkomitmen, minggu itu sabatnya, tempat saya berhenti untuk mencari Tuhan. Berhenti di pekerjaan lalu mencari Tuhan. Tiba-tiba pulang gereja, gembalanya panggil dia. Dia bilang, Nas, jadi guru sekolah minggu ya. Ikuti dulu semacam pendidikan gitu. Pendidikan jadi guru bagaimana caranya mengajar dan seterusnya gitu. Yohanes gak bilang iya, gak bilang tidak. Dia pulang. Di rumah dia berpikir, waduh tambah lagi pekerjaan ini. Padahal kadang-kadang minggu saja saya lembur gitu. Rasanya gak bisa saya mengambil pelayanan guru sekolah minggu. Gitu. Jadi bergumul, dia tidak ambil, dia rasa salah. Karena ini kan pelayanan Tuhan gitu. Tuhan yang suruh melalui gembala kami. Tapi kalau dia ambil pasti mengganggu pekerjaan dia sebagai marketing. Dia gumuli, gak pernah cerita sama siapa, dia pikirin. Rasa bersalah itu membuat dia makin lemah. Makin gak bergairah. Jadi biasanya kalau orang ditindihkan rasa bersalah, berdosa itu gak bisa efektif dalam pekerjaan. Nah menurut saudara gimana? Buang sebagian pekerjaan marketingnya, lalu jadi guru sekolah minggu? Kalau saya jadi gembalanya, saya tidak akan paksakan dia jadi guru sekolah minggu. Ya udah ibadah tiap minggu, ya sudah bersyukur. Belum bisa ya gak apa-apa. Jadi yang mengambil bagian pelayanan di gereja itu memang yang pekerjaan dunianya tidak terganggu. Jangan abaikan pekerjaan dunia. Karena pekerjaan dunia itu nafkah hidupmu, nafkah keluargamu. Allah marah gitu kalau kita gak melayani? Enggak juga. Kalau cara pandang kita benar, Allah gak marah. Cara pandang kita salah, kita anggap Allah gak suka bagi orang yang gak mau melayani. Allah itu bekerja. Pekerjaan Allah gak dibilang pekerjaan rohani. Pekerjaan Allah adalah membuat alam semesta ini. Alam ini kan dunia. Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari kelima kalau gak salah tentang alam semesta. Langit, bumi, cakrawala, lautan, sampai hewan-hewan di laut, di darat, di udara. Dia ciptakan. Itu bukan pekerjaan rohani, bukan pekerjaan gereja. Itu pekerjaan dunia. Setuju gak? Lalu Allah mengaturnya supaya gak benturan. Sudah ribuan tahun perputaran alam semesta ini tidak benturan. Coba bayangkan kalau bumi bentur sama bulan, bumi bentur sama matahari, habis kita kiamat. Allah atur begitu rupa tiap hari, tiap detik dia atur pekerjaan ini. Sampai sekarang dia gak berhenti. Orang bilang Yesus mau swaimuk, Tuhan Yesus gak tidur. Ngatur ini loh Yesus. Lupa aja sedikit, habis kita. Tuhan berikan contoh. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 27 itu menuliskan kitab suci itu bagaimana Allah bekerja satu persatu dengan teratur. Tiap kali hasil pekerjaan ini dia berkata baik pekerjaanku. Sampai hari terakhir dia bekerja sungguh amat baik. Ini semua pekerjaan dunia. Waktu itu belum ada gereja. Waktu itu belum ada pelayanan. Cuma mencipta saja dia berkata sungguh amat baik. Lalu setelah dia bekerja, dia ciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya. Lalu dia berikan perintah dan mandat kepada ciptaannya. Tuhan bilang beranak cuculah. Dan bertambah banyak, waktu itu memang manusia masih sedikit ya. Kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Kata taklukkan bumi itu bukan berarti otoriter. Tapi lebih tepatnya bahasa kuasai bumi, olah bumi dengan bertanggung jawab supaya makhluk yang ada di bumi ini hidupnya sejahtera. Kalau saya refleksikan sekarang, kalau Anda punya usaha besar, makin lama makin besar, itu makin baik.
Anda membuka lapangan pekerjaan supaya banyak pegawai hidup lebih sejahtera. Buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi. Pak Roni, saya bangga dengan Anda. Bisa membuka pekerjaan dan banyak orang bekerja. Kalau saya jadi pengusaha dipanggil, saya akan bekerja seperti itu. Saya bukan banyak usaha. Supaya banyak orang bekerja. Bob Sadino ketika di ANTV di wawancara, dia bilang, Pak, Bapak ini sekarang udah kaya. Tapi memang sederhana, pakai celana pendek, pakai baju pendek. Memang waktu dia kebiasaan begitu. Dia tanya, kalau Bapak udah kaya begini gimana? Anak-anak saya dibilang gak ada yang nurunin kayak saya. Peternakan ayam saya, usaha kayu saya, usaha teh saya, usaha kelapa sawit saya, tambang batu bara saya, banyak banget. Nanti kalau Bapak mati gimana? Anak-anak gak nurunin seperti apa? Gak apa-apa. Nanti ada manajer-manajer saya, pada direktur saya yang berkualitas itu akan meneruskan perusahaan ini. Dan perusahaan ini saya buat bukan untuk saya saja dan keluarga saya, tapi untuk pegawai saya itu supaya mereka bisa hidup dengan makan baik. Harusnya begitu cara kita berpikir. Jadi lapangan pekerjaan kita buka, usaha yang kita buka itu bukan untuk diri kita dan keluarga, untuk banyak orang supaya mereka bisa bekerja di sana. Hidup kita, usaha kita, karya kita jadi berkat bagi banyak orang. Itu panggilan Tuhan. Halo, bercita-citalah sebesar-besar jadi pengusaha besar. Makin banyak di gereja pengusaha, makin sejahtera gereja itu. Enggak ada amin. Oh, satu lagi. Makin besar gereja itu, makin banyak pengusaha yang tidak pelit. Oh, tambahin begitu. Kalau yang pelitnya percuma juga. Gereja makin besar. Banyak dana yang bisa dipakai untuk penginjilan, ya untuk pengembangan, untuk pengembalaan, untuk operasional, banyak sekali. Gereja tuh membutuhkan orang-orang seperti itu. Bukan berarti kalau buruh gak diterima. Betapa senangnya dari buruh kemudian jadi CEO, pengusaha. Harusnya begitu. Saya dorong jemaat saya begitu. Dari anak-anak muda kuliah. Soalnya dalam-dalamnya mau ambil S1, S2, S3. Baru saja kita kirim seorang anak lulusan dari penabur. Dapat beasiswa 9 tahun. Kuliah sampai S3. Di Toronto, Amerika. Di Toronto, di Kanada. Di Kanada ya, Toronto ya. Kita kirim dia ke sana. Dapat beasiswa, hebat. Orang Batak. Mamanya dokter, kakaknya dokter, dia pun ambil dokter juga. Kuliah setingginya. Nanti pulang, amalkan ilmu. Mengabdi kepada negeri, kepada gereja Tuhan. Begitu. Anak-anak saya pun targetkan minimal S2. Harus gitu. Jadi hidup harus berguna. Dan Allah memberikan mandat itu kepada kita dalam Matius Kejadian 1:28. Taklukkan bumi ini. Kelola bumi ini, kuasai bumi ini demi manfaat kebergunaan umat manusia. Makanya hadiah-hadiah Nobel itu harusnya dimiliki orang Kristen. Dan perhatikan baik-baik. Waktu Allah memberikan perintah kerja, sudah ada dosa belum? Allah perintahkan kerja itu Kejadian 1. Manusia berbuat dosa itu Kejadian? Halo? Enggak perhatikan nih. Manusia berbuat jatuh atau manusia jatuh dalam dosa Kejadian fase berapa? Nah, bingung kan? Ya gini. Kejadian 3 kan? Jadi kalau begitu bekerja itu kudus. Bekerja itu apapun kecuali dosa itu kudus. Anda jangan bilang pendeta lebih baik daripada buruh. Anda jangan bilang pendeta lebih baik dari manajer di pekerjaan. Enggak, semua sama di mata Tuhan. Di awal kejadian ini tidak ada pembedaan. Jadi pekerjaan itu kudus. Ketika Allah memberikan perintah kepada kita, bekerjalah hai umatku seperti aku bekerja. 6 hari aku bekerja dan hari ke-7 aku istirahat. Itu kudus, dosa belum dibuat. Jadi perintah Tuhan untuk bekerja adalah suci. Jangan jual narkoba ya. Jangan jual katuremi, itu lain lagi. Jangan jual alkohol ya. Jangan yang mendatangkan dosa. Itu kudus. Jadi pekerja itu kudus.
Kalau begitu kita simpulkan sementara. Mana yang lebih berkenan? Melayani gereja di dalam gereja Tuhan atau melayani di kantor? Sama saja. Dua-duanya berkenan. Nah, dari awal saya sudah jelaskan tadi. Sebetulnya kalau Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pembedaan pekerjaan duniawi dan pekerjaan rohani. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Tolong tunjukkan pada saya ayatnya. Kalau Anda temukan ayat seperti itu. Ini pekerjaan rohani lupa, ini pekerjaan duniawi. Enggak. Gereja itu kan dibagi beberapa pekerjaan. Pelayanan di mimbar, tapi juga ada pelayanan diakonia. Memberikan bakti, memberikan pelayanan, bantuan. Itu kan juga pekerjaan dunia sebetulnya. Tapi masuk dalam pekerjaan Tuhan. Melayani, terus kemudian mengajar dan memberikan pekerjaan sosial. Itu 3 fondasi dari gereja Tuhan. Enggak ada pekerjaan duniawi dan rohani. Orang seringkali menyebut ini pekerjaan dunia nih, tuh kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di bank, jadi ibu rumah tangga, lu mah ibu rumah tangga doang, jadi ibu gembala dong gitu. Enggak. Ya, jadi insinyur, jadi manajer, jadi advokat, jadi pengacara, jadi penjual buah, membuka kelontong. Ya. Ini pekerjaan dunia katanya. Nomor 2 sekunder. Nih pekerjaan rohani. Guru agama, guru sekolah minggu, penginjil, pendeta, gembala, WL, singer, pemusik. Pemusik di gereja mah, pemusik di pub beda. Beda. Tapi kalau musik pub, lagu-lagu rohani di jalanan banyak ngamen. Kemarin saya ke Bogor, ada ngamen. Lagunya lagu rohani. Pak, kok Bapak lagu rohani? Iya saya Kristen. Udah kasih gedean dikit, 2.000, 5.000. Lagu rohani lebih dihargai orang Kristen. Nggak masalah nyanyi di tempat umum, ngamen-ngamen lagu rohani nggak masalah juga. Jangan dibeda-bedakan begini. Jadi yang membedakan itu kita sebetulnya. Allah tuh nggak membedakan. Nah senang kan sekarang pekerja dunia? Jangan setengah hati. Tak ada pembedaan pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler atau pekerjaan dunia. Nggak ada pembedaan. Semua kudus kecuali kalau Anda berbuat dosa. Manusialah yang mengecap sekali lagi. Oh ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan hantu. Ini pekerjaan jin gitu ya. Manusia gitu ngecapnya. Semua pekerjaan itu baik dan semua pekerjaan itu panggilan. Jadi insinyur itu panggilan Tuhan. Hai aku tetapkan engkau jadi insinyur. Anda tahu gak waktu Nuh membuat bahtera? Itu harus berjiwa arsitek. Harus seorang insinyur. Kalau enggak bisa bikin bahtera sebesar itu. Bisa tahan beberapa lama di laut. Di banjir yang besar itu. Itu kan butuh pikiran arsitek. Ya. Kalau bangun asal aja kan bisa gampang roboh ibu bapak. Jadi arsitek, jadi insinyur juga panggilan Tuhan. Jadi dokter apalagi membantu banyak orang. Kemarin jemaat, kita pulang dengan jemaat, diantar pulang sampai jemaat. Ngobrol sepanjang jalan tentang pasien yang putus asa, pasien yang gak mau diobati lagi. Wah itu pekerjaan yang gak gampang. Itu rumit pekerjaan. Harus memberikan konseling, mensugesti dia supaya mau berobat. Ya darahnya kemudian harus ditransfusi segala macam. Udah putus asa orang itu. Dia bilang papa udah gak ada, mama gak ada. Saya belum punya istri, belum punya anak. Yang gak punya siapa-siapa di dunia, buat apa saya hidup? Ginjalnya udah rusak. Dia gak mau berobat lagi. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu pekerjaan seorang dokter. Jadi pekerjaan apa saja, bahkan penyapu lantai di jalan raya. Itu adalah panggilan Tuhan loh. Jangan remehkan itu. Jadi semua satu pekerjaan dan pekerjaan lain itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Gak ada tukang sapu, berantakan kota kita. Kotor luar biasa. Ya, gak ada petani, kita gak bisa makan nasi. Petani itu juga banyak berjasa. Jadi doakan juga petani Anda. Anda bisa makan sekarang itu bukan karena Anda punya uang. Tapi ada petani menanam padi di sana. Itu pun panggilan Tuhan. Semua yang kita anggap tanda kutip. Kita anggap pekerjaan sekuler, pekerjaan duniawi, pekerjaan rohani. Itu semuanya harus bertanggung jawab sama Tuhan. Enggak ada bedanya. Saya bertanggung jawab pada Tuhan.
Nanti pemborong di luar, tukang sapu, cleaner, tukang parkir itu bertanggung jawab sama Tuhan. Semua pekerjaan bertanggung jawab sama Tuhan berdasarkan ayat ini yang tadi kita sudah baca. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia, ya, beranak cucu taklukkan bumi itu berarti alam semesta ini harus dipertanggungjawabkan. Banjir bandang yang kemarin baru kita lihat di sekitar Aceh, Sumatera Utara Barat dan seterusnya. Kebetulan saya ada di sana 2-3 minggu sebelum terjadi bandang itu. Itu banyak hutan botak. Ini salah satu bukti bahwa manusia tidak bertanggung jawab. Keserakahan membuat manusia tidak mau bertanggung jawab. Rusak alam, rusak hutan, banjir datang. Sebenarnya hujannya ya sama-sama saja. Tiap tahun juga hujannya seperti ini kan. Tapi kalau ada banyak pohon kan air itu bisa ditahan oleh akar-akar di bawah tanah. Nggak membuat terjadi kelongsoran. Di mana-mana bicara longsor terus. Karena keserakan manusia. Yang tadinya hutan baik dijadikan dibabat habis. Jadi buat inilah buat ini. Tanam sawit lah, tanam apa. Yang akarnya nggak kuat. Longsor. Ini ayat dilanggar. Tidak dikelola dengan baik. Jadi bukan hanya pekerjaan gereja. Pekerjaan di hutan pun mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Tambang-tambang di Sidoarjo, masih ingat? Sampai sekarang mengeluarkan lumpur yang gak berhenti loh Bapak Ibu. Ahli Jepang mengatakan bisa sampai 30 tahun tanah itu mengeluarkan isi perutnya. Kenapa gak bertanggung jawab? Yang penting cuan, modal sekecil mungkin, untung sebesar mungkin. Gak pikirkan kerusakan alam yang dibuatnya. Yusuf sebagai contoh. Yusuf itu gak ke gereja. Yusuf itu bukan gembala. Yusuf itu bukan penginjil. Budak. Karena irinya saudara-saudaranya dijual Yusuf. Tadi mau dibunuh. Gak usah lah. Ada gunanya dijual. Dijual, dibeli oleh orang Mesir. Nah ujung-ujungnya kerja di rumah bos. Namanya Potifar. Kerjanya asal-asalan? Enggak. Enggak kerja asal walaupun jadi budak dia. Kulitnya beda dengan yang lainnya. Yang lain kulit hitam, dia putih sendiri. Dia kerja dengan sungguh. Jadi budak dia kerjakan dengan baik. Justru imannya dinyatakan dalam pekerjaannya. Dalam hati seperti yang begini dia berkata, Tuhan aku sudah sampai di rumah Potifar. Engkau telah mengantarku kemari. Aku akan tunjukkan kalau orang Kristen sekarang. Kalau aku pengikut engkau Yahweh. Aku bekerja dengan sungguh supaya majikanku tahu bahwa kita beda dari yang lain. Kerja dengan sungguh dia pagi-pagi bangun. Bekerja dengan rajin. Uang kembali 2.000 dibalikan. Ya kalau 20.000 baru ditilep ya. 2.000 balikin, 20.000 ditilep. Kalau kecil pulangin. Kalau gede enggak, dia kerjakan dengan jujur. Majikannya melihat. Ini anak muda beda dari yang lainnya. Selain pinter, rajin, jujur. Nah akhirnya apa? Kalimatnya menulis Tuhan menyertai Yusuf. Imannya ditunjukkan pada pekerjaannya. Anda menunjukkan imanmu di mana? Jangan cuma di gereja. Di gereja semua orang beriman dengan baik. Tapi tunjukkan imanmu di tempat sekuler, di dunia luar. Tunjukkan ini orang Kristen, saya bekerja dengan sungguh. Saya bekerja beda dari yang lain. Saya jujur, kerja keras, inisiatif. Saya lebih dari yang lain. Karena saya bertanggung jawab sama Tuhan, bukan sama majikan saja. Begitu dong, mantap. Tuhan menyertai Yusuf. Dan akhirnya bosnya memberikan kepercayaan. Tidak lagi jadi budak, jadi manajer dia. Diberikan semua harta miliknya. Dipercayakan oleh Yusuf, tolong kelola dengan baik. Karena aku percaya kepadamu. Begitu mestinya jadi pegawai Kristen. Ada amin. Tunggu disuruh lu. Jadi Anda bekerja di mana saja, majikanmu siapa saja, bertanggung jawablah, tunjukkan pekerjaanmu adalah imanmu. Katanya orang Muslim bilang sih, pekerjaan itu adalah ibadah kita. Amin. Kalau Anda bekerja tidur, nah itulah ibadahmu. Jadi bekerja sambil tidur. Tuhan percayakan, Tuhan menyertai Yusuf dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan ajaib, bukan mujizat. Tapi cara bekerja Yusuf itu mau menyenangkan Tuhan juga. Disertai orang itu. Dari manajer, dari budak jadi manajer, lalu difitnah.
Ya karena istrinya Potifar itu lihat Yusuf sudah pinter, ganteng. Anda nggak bisa bayangin Yusuf itu kayak saya. Kalau Anda lihat saya itu hampir seperti itu sama kayak Yusuf. Anda kan nggak percaya, saya aja nggak percaya. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Di penjara pun maaf ya, dia kerja dengan baik. Dia nggak anggap ini, waduh saya Tuhan udah hidup benar-benar jujur. Kok masuk penjara? Nggak ngeluh dia. Ketika dia ada di penjara dia merasa Tuhan tempatkan di situ. Dia kerja dengan baik di penjara. Di penjara kan banyak pekerjaan juga kan. Saya udah keluar masuk penjara bukan dari narapidana. Saya khotbah di sana. Ada banyak pekerjaan di bengkel, bagian masak, bagian perpustakaan, macam-macam. Yusuf dan salah satu mendapat bagian pekerjaan di sana. Dikerjakan dengan baik. Sampai kepala penjara juga sayang dia. Bayangkan di tempat yang keras seperti itu pun dia masih menjadi umat yang menunjukkan iman dengan baik. Jadi mesti begitu Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Percayalah kalau saya ada di sini sekarang. Ini Tuhan izinkan di sini. Tuhan mau saya di sini. Saya kerjakan dengan baik. Gak apa-apa sementara waktu jadi pegawai biasa. Jadi budak, jadi office boy. Gak apa-apa kerjaan sungguh. Pasti majikanmu melihat engkau bekerja. Apalagi kalau dalam gereja. Saya yakin gembala saudara ini pasti memperhatikan pekerja-pekerja di sini. Sama seperti saya kan jadi gembala juga. Saya perhatikan mana pekerja saya yang paling rajin, bertanggung jawab, enggak pernah ngeluh, enggak pernah nolak, enggak pernah bantah. Kelihatan sekali dari pekerjaannya. Kita juga menilai pegawai-pegawai di gereja, pekerja-pekerja di gereja. Kan begitu ya? Iya. Tuhan angkat dia sampai satu kali dia naik sampai ke takhta tertinggi Firaun. Bayangkan tuh dari budak sampai jadi wakil presiden, jadi wakil raja, jadi wakil kaisar. Jadi wakil Firaun. Firaun itu jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Bayangkan tuh orang asing loh. Yusuf itu bukan orang Mesir. Yusuf itu orang Ibrani. Mana ada pemimpin orang bangsa lain jadi pemimpin negara lain. Sampai hampir gak ada. Hampir gak ada walaupun ada satu dua. Tapi gak ada. Indonesia saja salah satu syarat jadi presiden mesti pribumi. Kan begitu ya? Begitu aturannya. Hukumnya. Harus warga negara Indonesia. Yusuf itu orang Ibrani, orang Yahudi jadi wakil Firaun di Mesir. Kenapa? Karena Tuhan. Kenapa? Karena memang dia bekerja dengan sungguh hati. Enggak pernah ditulis dalam Kejadian Yusuf itu tentang gereja, tentang pelayanan, enggak ada. Itu bicara soal pekerjaan saja. Pekerjaan umum, pekerjaan di rumah Potifar, pekerjaan di penjara, pekerjaan di istana. Enggak ada pekerjaan di gereja. Tapi Allah mencatatnya menjadi firman Tuhan. Tentu kita mengambil kesimpulan, pekerjaan dunia itu enggak ada. Pekerjaan di dunia ada. Gereja pun di dunia, kantor pun di dunia. Lapangan parkir pun di dunia. Rumah tangga, ibu rumah tangga itu pun di dunia. Jadi semua pekerjaan itu baik dan kudus kecuali berbuat salah. Anda dengar baik-baik dari kalimat terakhir, dari Yusuf ini. Karena Yusuf disertai Tuhan sampai diberikan hikmat. Diberikan tanda, biasanya Tuhan begitu. Yusuf, aku berikan kamu mimpi. Nah mimpi itu punya makna. 7 tahun akan kelimpahan, 7 tahun akan kelaparan. Bukan Yusuf pinter, Tuhan sudah kasih tahu rahasianya. Jadi Yusuf ambil hikmat, ketika kelimpahan simpan gandum sebanyak-banyak. Buka gudang terus di mana-mana di Mesir. Nanti 7 tahun, tahunnya ke-8 akan jadi kelaparan. Selama 7 tahun kelaparan hebat melanda dunia. Alkitab mungkin menulisnya dunia itu bukan pada seluruh dunia, tapi Asia kecil. Kelaparan hebat sekali. Semua orang cari makan, cari gandum di mana. Nah Yusuf itu tempatnya. Dengan kata lain, karena pekerjaan Yusuf, jutaan orang di seluruh dunia saat itu terselamatkan. Mana lebih hebat dengan khotbah pendeta? Dengan dibanding dengan Yusuf memberikan makanan jutaan orang yang tidak kelaparan. Sama hebatnya. Engkau melayani di ruang ICU dengan doa-doamu, engkau memberikan makan untuk jutaan orang sampai gak kelaparan, itu sama di mata Tuhan. Engkau berharga. Pekerjaanmu menyelamatkan nyawa orang lain. Pekerjaanmu menyelamatkan rumah tangga orang lain. Memberkati banyak keluarga. Itu indah di mata Tuhan. Ada amin? Kesimpulan terakhir. Jadi dari semua uraian ini.
Pertama, tidak ada jabatan pekerjaan duniawi. Seakan-akan jijik duniawi, najis. Enggak gitu. Enggak ada. Semua pekerjaan, semua jabatan yang baik adalah baik dan itu panggilan Tuhan. Anda tidak pakai jas seperti saya. Enggak ke mimbar belakang. Anda duduk, Anda pun berkenan di mata Tuhan. Sama Tuhan berkenan kepada saya. Di gereja ini semua sama. Anda mengabdi. Bapak jadi pengaman. Tukang parkir. Sama pentingnya. Kalau nggak ada yang ngatur parkir, kita repot nih. Repot. Diatur begitu rupa. Itu pun berjasa. Membuat ibadah berjalan lancar. Itu juga baik. Sound system. Kalau berantakan nanti suara yang saya bagusnya jadi jelek. Saya rugi. Itu pun berjasa. Yang ngatur bangku bagian kebersihan. Sampah di mana-mana diambil sebelum ibadah selesai. Itu pun berjasa. Terlihat gereja begitu bersih. Nyaman banget gitu. AC diperhatikan. Dibersihkan tiap berapa minggu sekali gitu atau berapa bulan sekali. Itu pun berjasa Bapak Ibu. Tidak ada pekerjaan yang nomor 2. Semua nomor 1 di mata Tuhan. Demi itu kebaikan kita. Jadi anggap itu sebagai panggilan Tuhan. Yang kedua. Semua pekerjaan baik yang memberkati sama adalah suci. Suci nilainya tinggi. Anda menyapu, sama cuma nyapu doang di depan gereja. Saya mengutinin itu berharga banget, nilainya tinggi. Anda jangan pikir nanti kalau di sorga dapat mahkota cuma pendeta aja, enggak. Ada sebuah cerita. Gereja di kampung kecil, seringkali becek dan banjir. Hidup seorang janda. Rajin, sementara orang tidur, supaya pekerjaan dia gak dilihat orang. Dia mengikutin batu-batu kerikil, dikumpulkan dari berbagai tempat, masukkan dalam keranjangnya. Tiap menjelang malam dia masukkan kerikil itu ke tempat-tempat yang becek. Sampai satu kali beberapa minggu jalanan menuju gereja jadi kering. Jadi bagus karena disusun oleh batu-batu itu. Si pendeta juga gak tahu siapa yang mengerjakannya. Matilah pendeta itu dan matilah si janda itu. Dua-dua masuk sorga. Sampai di sorga, ini kan ilustrasi. Tuhan memanggil, ada 2 mahkota di atas depan, di atas takhta Tuhan. Satu sedang, satu besar. Jangan kecil banget lah gitu, kasihan gembalanya. Dipanggil lah, diberikan mahkota yang besar ini. Dia dipanggil disuruh nama janda itu. Si gembala sidang, loh bukankah mesti mahkota itu diberikan kepada saya Tuhan? Dia komplain, kenapa dikasihkan mahkota itu kepada janda itu? Terus kemudian Tuhan berkata, kamu tahu? Selama engkau melayani hampir puluhan tahun, itu berkat doa janda itu. Malam dia berdoa, menjelang pagi dia timbun batu-batu itu di tempat becek supaya jemaat bisa beribadah tanpa mengalami becek, banjir. Itu sangat berjasa sama Tuhan, maka itu kuberikan dia mahkota yang lebih besar daripadamu. Makanya saudara, ayo sering ukur yang becek-becek ya. Bukan begitu maksud saya. Pekerjaan yang kelihatan hina di mata orang pun berharga di mata Tuhan. Halo. Jangan sungkan untuk berbuat. Yang terbaik dan memberkati orang apa saja itu nilainya tinggi dan suci. Ketiga, bekerjalah sepenuh hati. Apapun pekerjaanmu. Kecuali yang berbuat dosa. Apapun yang Tuhan berikan. Kerjakan dengan baik. Kalau Anda sekarang sementara, saya juga jadi cleaner. Itu panggilan Tuhan. Sesuai dengan kapasitasnya. Kerjakan dengan sungguh. Satu kali Tuhan pasti angkat. Satu kali Tuhan pasti angkat. Lalu yang terakhir, aturlah waktu. Jangan terlalu banyak di gereja sampai abaikan pekerjaan rumah tangga. Dia bilang, saya emang jangan sampai pekerjaan rumah tangga gak bisa ke gereja. Gak bisa begitu. Halo, jangan pakai alasan ini. Jangan pekerjaan sekuler berkata, aduh saya lembur banget nih, maaf ya Pak Pendeta, saya ibadahnya 3 bulan sekali ya. Gak bisa gitu. Orang diatur pemerintah kalau Senin sampai Sabtu kerja, Minggu libur. Ya Minggu itu dipakai buat lebih ibadah, disebutnya Sabat. Sabat itu hari perhentian. Alkitab menyebutkan hari ke-7 Tuhan berhenti dari bekerjanya. Nah Tuhan ngasih contoh, kita juga sama dong. Secara umum semua dikasih waktu istirahat hari ke-7. Pakailah waktu istirahat itu mencari Tuhan. Beribadah kepadanya.
Jadi jangan gara-gara pekerjaan sekuler mengganggu ibadah kita, mengganggu pelayanan kita. Atau sebaliknya, jangan gara-gara pelayanan kita sampai mengganggu pekerjaan sekuler kita. Paham Bapak Ibu? Iya, harus ada keseimbangan keduanya. Saya pendeta, nggak anti pekerjaan dunia. Jadi saya bilang tadi anak-anak saya nggak jadi pendeta pun nggak apa-apa. Tetap kita hargai dia. Kita hormati dia. Bisa menolong banyak. Ya, bisa membantu banyak orang, nggak ada masalah, itu indah, tetap indah di mata Tuhan. Dihargai, dihormati. Sekali lagi ya, jangan karena pekerjaan duniamu, engkau sampai bilang aku nggak bisa ibadah. Itu keliru. Justru pekerjaan duniamu itu bisa menunjang pekerjaan rohani. Justru karena pekerjaan duniamu itu bisa mendukung pekerjaan pelayanan di gereja. Salah satunya danamu, uangmu, berkatmu. Paling tidak membantu mendukung. Atau jangan sampai pekerjaan gereja, pelayananmu sampai engkau mengabaikan pekerjaan dunia. Pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak-anak. PR anak-anak diperhatikan, terutama kalau masih TK, SD. Perhatikan dengan baik. Tunjukkan imanmu sebagai ibu rumah tangga itu dalam keluargamu. Setuju? Tuhan berkata kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Ku mau menyenangkanmu tadi. Dengan pekerjaan, dengan pelayanan kita. Lalu kita akan berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Menyenangkanku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hidup kami milik-Mu, Engkau yang mengatur Tuhan. Jadikan kami apa saja yang berkenan kepadamu Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Bakat, talenta, karunia yang Kau berikan akan kami pakai untuk berkarya dalam hidup ini. Untuk sementara kami ada sebagai petualang di dunia ini, kami akan berkarya sebaik mungkin. Jadi karyawan, jadi manajer, jadi direktur, jadi pengusaha, jadi seorang profesional, dokter, insinyur, pengacara, pegawai biasa apapun Tuhan, kami akan bekerja dengan sepenuh hati. Kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu adalah panggilan kami. Biar kami tunaikan dengan baik. Karena semua jenis pekerjaan kecuali dosa berkenan kepada Tuhan dan kudus adanya. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati semangat kami. Sertai buat kami selalu berhasil. Dan memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.